Sama dulu waktu saya masih di Madinah, masuk SMS ke saya. Masuk SMS, apa itu Arab Saudi? Tidak ada bantu Palestina. Indonesia yang jauh sudah bantu 2,4 miliar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya kepada saya dan banyak yang bertanya, Ustadz, kemana negara-negara Arab itu, Ustadz? Kenapa nggak bergerak bantu Palestina? Kenapa mereka itu terkesan menutup mata, terutama para petinggi negara-negara Arab itu ya? Teman-teman bayangin coba, Israel itu ketika mereka melayani victim, kemudian mereka teriak-teriak negara-negara Eropa, apa yang terjadi? Amerika Serikat mengirimkan tentaranya, kapal induknya, aircraft carrier-nya, kapal perangnya dibawa oleh Amerika beserta teknologi senjatanya dan pasukan Navy-nya. Inggris juga sama, mengirimkan bantuan-bantuan militer. Umat Islam apa yang dikirim ke Gaza? Kain kafan, serius. Jadi di antara 20 truk bantuan yang masuk ke Gaza itu isinya kain kafan, laki-laki dan perempuan. Ada juga logistik seadanya. Ini kan sebuah lelucon sebetulnya. Ketika Israel itu didukung penuh oleh negara-negara Eropa dengan bantuan militer, Gaza didukung, dibantu dengan logistik. Dan ini jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang sama. Ada yang mengatakan, kemana negara Arab itu? Kenapa mereka yang punya minyak, yang punya uang berlimpah miliaran rupiah, nggak berani mengeluarkan duitnya untuk Palestina? Teman-teman, perjuangan membebaskan Baitul Maqdis ini perjuangan suci, perjuangan mulia, dan Allah hanya memilih hamba-hambanya yang ingin Dia muliakan untuk bisa menjadi bagian dari perjuangan ini. Sebaliknya, kalau orang itu merasa berat membantu Palestina secara materi, secara moral, secara jiwa raga, artinya memang Allah tidak memilih orang itu. Allah sedang merendahkan nilai orang itu. Jadi jangan kaget kalau kalian menemukan banyak orang-orang kaya misalnya itu berat sekali untuk mengeluarkan infak untuk Palestina. Berarti ada penyakit itu tuh, hubungannya waktu harga mati itu sedang terjadi berkecamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala ma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita menyimak sahabat ya statement dari Muhammad Hussein Gaza yang seolah-olah beliau ini menyudutkan negara Arab Saudi. Kenapa sih negara Arab Saudi tersebut tidak membantu Palestina yang sekarang ini lagi menderita dari serangan-serangan negara Yahudi? Dan jika menurut saya sahabat ya, Muhammad Hussein Gaza ini terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa mengetahui seluk-beluk tentang Arab Saudi tersebut. Apakah benar Arab Saudi itu tidak membantu sama sekali, atau Muhammad Hussein Gaza ini tidak mengetahui sama sekali? Dan jika kita cuma sebatas hanya komentar mengapa tanpa kita mengetahui seluk-beluknya, tentu ini statement yang kurang tepat sahabat ya. Dan lebih ironisnya lagi sahabat ya, Muhammad Hussein Gaza ini seolah-olah menyudutkan umat Islam, yang katanya umat Islam ini hanya membantu sebatas kain kafan saja. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang mereka terkala berteriak minta bantuan, maka orang-orang Amerika Serikat membantu secara logistik, membantu dengan secara penuh, baik itu dalam materi ataupun persenjataan. Seolah-olah umat Islam ini diam tanpa membantu kaum muslimin yang di Palestina sana. Dan di sini sahabatnya saya akan membantah pernyataan dari Muhammad Hussein Gaza ini tentang statement-statementnya tadi yang menyudutkan umat Islam dan negara Arab Saudi. Dan di sini coba kita simak pernyataan dari seorang pemuda dari Arab Saudi, kenapa negara Arab Saudi tersebut tidak membantu Palestina dalam bentuk logistik. Coba kita simak videonya. Kenapa orang Arab nggak bantuin orang Palestina? Saya sebagai orang Arab mau jelasin ke kalian apa alasannya orang Arab nggak bantuin orang Palestina. Semua orang nanya pertanyaan ini dan jawabnya adalah setiap negara Arab ada perang, bukan cuma Palestina. Contohnya Syria dan Lebanon dan Yaman sama Arab Saudi. Nah, satu lagi, kita sangat tahu Amerika negara lebih kuat dari semua negara Arab. Jadi Amerika bilang, kalau ada negara yang ikut campur di barang Israel, kami bakal serang. Contohnya Lebanon kemarin, ikut campur dan diserang. Itulah alasan negara Arab nggak ikut campur. Anggaplah rata-rata orang Arab ikut campur. Apa yang akan terjadi? Yang pasti akan terjadi perang dunia. Dan efek sampingnya banyak. Banyak yang bakal meninggal dunia dan dia nggak buat kesalahan. Kita bukan lagi bahas tentang negara biasa. Kita lagi bahas tentang Amerika. Siapa yang mau hadapi? Itu bukan main-main. Dan satu lagi, kita nggak tahu apa yang lagi dibahas antara negara itu. Rahasia negara-negara itu kita nggak bisa tahu. Ujung-ujungnya aku mau sampaikan ke kalian, sekarang udah lebih dari 3.500 syahid dan 12.000 orang yang terluka. Ini tentang semalam aja, belum tahu hari ini udah berapa.
Alhamdulillah, tetap doain orang Palestina. Semoga suatu hari semua negara Arab jadi satu tangan dan Palestina menang dan kita sholat di Masjid Al-Aqsa insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di dalam poin berikutnya sahabat ya, Muhammad Husin Gaza ini mengatakan umat Islam katanya tidak membantu sama sekali, yang mereka bantu hanyalah sekedar kain kafan. Jelas-jelas sahabat ya, umat Islam sudah bahu-membahu membantu penduduk Palestina, baik itu di dalam doa ataupun bentuk materi. Apalagi negara Arab Saudi sahabat ya, itu negara yang sangat loyal terhadap negara Palestina. Berapa miliar dan berapa triliun yang sudah disumbangkan ke negara Palestina tersebut. Ini jelas-jelas tanpa kita ketahui sahabat ya. Dan coba kita simak penjelasan dari Ustadz Dasman Yahya Ma'ali ketika beliau sedang menimba ilmu di Mekah sana sahabat ya, bagaimana negara Arab Saudi ini sangatlah loyal dan sangatlah banyak sumbangan mereka lakukan kepada negara Palestina. Coba mari kita simak videonya. Jadi kalau ada saudara kita yang sekarang misalnya semangat-semangat ya, misalnya kita ngaji begini nih, ini banyak kritik nih. Mana andil kalian untuk Palestina? Misalkan itu banyak tuh sekarang. Sama dulu waktu saya masih di Madinah, masuk SMS ke saya. Masuk SMS, apa itu Arab Saudi? Tidak ada bantu Palestina. Indonesia yang jauh sudah bantu 2,4 miliar. Apa sudah nonton TV pula? Yaitu apa istilahnya? Hamlatul Watani ya. Apa istilahnya? Saya pandai istilah kitanya. Yaitu secara nasional pengumpulan dana untuk Palestina. Yang jelas Raja Abdullah waktu itu sendiri hanya 1 miliar. 1 miliar. Iya, dolar itu. 1 miliar. Kalau kita se-Indonesia 2,4 miliar. Tapi rupiah. Mana yang banyak? 1 miliar atau 2,4 miliar? Apa yang 2,4? Angkanya. Nah, ya sendiri. Kemudian yang sumbangan masyarakatnya, yang mereka kan jumlah sedikit. Kita kan 200, waktu itu 250 sekian juta. Umat Islam sekitar 230 sekian juta. Mereka hanya 30 juta orang atau 40 juta orang. Nah, itu sudah terkumpul 800 juta lebih, hampir juga 1 miliar. Dan itu baru hari pertama. Lalu saya jawab aja, kalau nggak tahu nggak usah ngomong. Nggak tahu nggak usah ngomong. Kemudian kenapa tidak membantu dengan jihad? Langsung dengan angkat senjata. Hah? Sekarang antum pergi haji umrah aman tidak? Aman kan? Aman enggak? Ingin tidak aman enggak? Ingin tidak aman? Ya. Apakah membantu pasukan Palestina dengan pasukan Arab Saudi sekarang, tapi harganya mahal? Ya. Arab Saudi harus berhadapan dengan sekutu. Nah sekarang andainya Arab Saudi mau kirim pasukan ke Palestina, ada nggak pemerintahan Islam yang siap mendukung? Ada? Ada nggak? Nah ketika nanti nggak ada yang mendukung, lalu dihabisin sama sekutu Barat, diacak-acak nanti. Nah tonton baru nanti ngomel-ngomel, nggak aman lagi pergi haji dan umrah sekarang. Kenapa? Jadi makanya masalah ini tonton kita ndak ahlinya. Jadi intinya ikhwan, bukan masalah ndak mau bantu, tapi yang bisa dilakukan hari ini adalah seperti yang saya katakan tadi. Kalau materi jangan tanya lagi. Negara lain bantu orang Palestina di kamp pengungsian, tahu? Geraknya terbatas. Kalau di Arab Saudi mereka sebagai penduduk. Mana yang lebih senang? Jadi pengungsi atau jadi penduduk? Hah? Mereka dikasih IC. Kalau di Turki hanya di kamp pengungsian. Mau izin dari lokasi itu harus ada surat khusus. Kalau mereka di Arab Saudi bebas kemanapun. Asal tidak melanggar aturan. Jumlah banyak. Lebih dari 1 juta orang. Antum bilang di Turki 250.000 dan menjak-menjak tuan-tuan. Itu di kamp pengungsian. Waktu terbatas. Arab Saudi tidak jadi penduduk. Orang Suriah juga seperti itu. Orang Suriah, Libya dan sebagainya jadi penduduk mereka di sana. Jadi bukan tidak membantu. Tak ada di dunia ini yang bantuannya lebih besar dari negara itu. Ya saya katakan ini karena ada yang
yang ngomel-ngomel gitu. Ya, ada yang mengatakan Saudi sebagai negara Islam, negara Wahabi, dasar Wahabi gitu. Tidak pernah membela Palestina. Antum bela 2 miliar cuma. Mereka miliaran dolar. Malu lah kita sebenarnya. Nah, ini bukan karena bela-bela, tidak. Tetapi kalau hak itu harus dikatakan hak. Yang batil itu dikatakan batil. Antum angkat Turki tinggi-tinggi karena menyambung pengungsi. Antum lupa Arab Saudi yang memberikan IC. Tidak ada kepengungsian di Arab Saudi. Tidak ada kepengungsian di Arab Saudi. Siapa yang dapat izin masuk, dapat surat keterangan, habis itu dikeluarkan IC-nya sebagai penduduk Arab Saudi. Jadi begitulah sahabat ya, betapa loyalnya negara Arab Saudi tersebut kepada negara Palestina. Entah sudah berapa miliar yang disumbangkan oleh negara Arab Saudi tersebut untuk negara Palestina. Jadi untuk Muhammad Hussein Gaza ini, kalau tidak tahu, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Dasman tadi, lebih baik diam. Karena ini urusan negara sahabat ya. Dan kita hanya orang awam, itu tidak tahu sama sekali tentang seluk-beluk negara tersebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.